teman-teman pemilik properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Sivan di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share sesuatu yang agak berbeda ya, yaitu tentang aktivitas saya belakangan ini. Kalau kalian perhatikan video-video saya adalah orang yang selalu sharing tentang properti, di mana pada prinsipnya properti itu harus dibedakan antara kita membeli properti untuk digunakan atau juga properti untuk diinvestasikan. Jadi jangan sampai kita istilahnya beli properti itu ya tidak dipakai tapi hanya sekedar investasi iseng taruh aja yang kita berharap naik ya. Untuk sekarang pemikiran seperti itu kebanyakan sudah tidak tepat ya. Jadi kalau kita memang berpikir bahwa properti ini kita mau investasi ya, kita harus cari properti yang bisa memberikan keuntungan yang maksimal ya, termasuk dari sisi harga sewanya, potensi sewanya, termasuk juga dari bagaimana kita bisa membuat properti itu naik. Ya, membuat properti itu naik ya, menarik. Jadi kalau kita pahami sebelum-sebelumnya properti itu biasanya naik dengan sendirinya, tapi untuk saat ini tentunya untuk harga properti yang bisa naik ya tentunya ada yang harus dikerjakan. Ya, inilah yang dinamakan manajemen aset properti, yaitu bagaimana kita bisa mengelola aset properti itu supaya bisa terus memberikan penghasilan, tapi selain itu juga bisa meningkat dari waktu ke waktu. Kalau kalian pernah lihat video saya yang bercerita bagaimana kita bisa menaikkan harga sewa apartemen, ya itu adalah memang kita harus melakukan sesuatu. Ya, sesuatu ini bukan satu kerjaan, tapi sesuatu yang besar dan cukup kontinu ya. Yaitu adalah dengan kita bisa mengelola apartemen itu dari apartemen yang biasa aja nih misalnya ya, benar-benar ordinary ya, nggak ada yang spesial, tapi menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah yang meningkat ya. Itu bisa apa aja ya, misalkan dari fasilitas, dari hospitality-nya ya, kemudian selain itu juga dari brandingnya ya, kemudian juga dari sisi marketingnya ya, sehingga tentu aja bagi orang yang investasi ataupun tinggal di apartemen tersebut itu akan mengalami atau mendapatkan keuntungan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini apa sih hubungannya dengan kesibukan saya belakangan ini? Jadi baru saja dalam minggu-minggu ini saya melakukan serah terima sebuah apartemen. Ya, bukan serah terima unitnya, tapi kita serah terima satu gedungnya untuk bisa mengelola gedung apartemen tersebut. Ya, nah gedung apartemen ini berlokasi di titik yang strategis di Jakarta. Ya, tepatnya di Jakarta Selatan, tapi bukan bagian selatan tentunya, justru lebih ke daerah pusat situ. Nah, jadi ketika melakukan serah terima, ya itu ternyata yang kita kira selama ini baik-baik saja, yang selama ini bagus-bagus saja, yang ternyata kita kira selama ini ngurus apartemen ya seperti itulah ya, bersihin, jagain seperti itu ya, ya ternyata tidak seperti itu aja. Ya tentunya banyak hal-hal yang tak terlihat ya, seperti ya kita lihat di beberapa foto berikut ini ya, itu kalian bisa lihat ya bagaimana sisi atasnya ya, bagian dalam-dalamnya apartemen ya, bagaimana dengan perawatannya. Perawatan ini tidak hanya sekedar perawatan bangunan, tapi juga peralatan yang ada di dalamnya seperti lift ya, dan juga listrik, terus kemudian juga pompa air dan lain sebagainya. Ya, kita sebagai pengguna memang selama ini hanya taunya ya udah masuk tinggal pakai ya, seperti itu. Nah, ketika ada masalah kita punya customer service atau namanya tenant relation ya, untuk bisa menangani itu ya. Tapi kalau dilihat dari apartemen itu ternyata sangat kompleks ya, sangat kompleks untuk bisa mengelola itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang mulai saya pelajari dan saya ketahui, dan kemudian saya juga mulai terlibat di dalamnya ya, dan saya targetkan memang dalam 2 tahun apartemen ini bisa outstanding ya, karena sudah memiliki modal dari sisi lokasinya. Nah, kalau bisa memberikan fasilitas dan pelayanan yang mumpuni ya, tentu aset ini akan menjadi meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kita bicara bisnis properti saat ini, kita tidak bicara lagi bagaimana ya kita beli properti kemudian asetnya akan naik, tapi saat ini justru bagaimana kita bisa mengelola sebuah properti yang menjadi outstanding di antara properti-properti lainnya. Oke, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe juga video ini, share kepada teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.